Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel nomor 1 YouTuber pemula. Baik teman-teman, ini kebetulan saya lagi nyantai ya, lagi nyantai di alun-alun Ponorogo. Di belakang sana ada kantor bupati. Dan ini ada satu pertanyaan ya tentang iklan. Bang, bisa nggak kita mendapatkan CPM yang tinggi dan juga iklan-iklan mahal? Nanti akan kita jawab dan gimana strateginya. Tapi sebelumnya itu kita bahas, itu ada puji-pujian ya. Jadi sebelum itu kita bahas, ini kebetulan ada beberapa pertanyaan dari member dan harapan saya untuk para member. Ini gini loh bro ya. Untuk menjadi member VVIP, ini sudah sering saya sampaikan. Jadi kalau hanya untuk mendapatkan 1000 subscriber, itu kan sangat gampang sekali. Jadi mungkin gabung member VVIP 1 bulan berikutnya teman-teman sudah mendapatkan 1000 subscriber. Tetapi setelah 1000 subscriber itu mau ngapain lagi gitu loh. Mau ngapain lagi. Dan masalah jam tayang ini gini. Masalah jam tayang nanti coba sama-sama yuk kita pelajari karakter channelmu seperti apa. Setelah itu 1 minggu atau 1 hari atau 1 bulan itu sanggup ngupload berapa. Nanti akan saya bagikan pengalaman saya. Jadi untuk 1000 subscriber ini apakah Insan Tutor berperan? Kalau untuk 1000 subscriber memang hanya menjadi member VVIP, nanti jalannya itu terbuka lebar. Untuk 4000 jam tayang itu sambil jalan ya. Bukan jadi member VVIP setelah itu channel mungkin usianya baru beberapa bulan, 2 bulan, 3 bulan, subscriber juga mungkin masih hitungan 300-400-an. Setelah itu jadi gabung member VVIP, semudah membalikkan telapak tangan. Setelah itu langsung 4000 jam tayang. Channelmu ini masih baru bos. Channelmu ini masih baru. Dan untuk mendapatkan 1000 subscriber itu tentunya kan ada teknik. Ya ada teknik. Kalau berharap 4000 jam tayang itu langsung tercapai dalam waktu 2-3 bulan, itu ya susah kemungkinan lah. Upload mulu 1 minggu sekali, kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 1 bulan itu cuma 3 video 4 video. Setelah itu bang 4000 jam tayang gimana bang, 4000 jam tayang gimana bang, main thread nanti ya, main thread nanti. Sedangkan untuk mendapatkan 4000 jam tayang, yang penting intinya adalah 1 tahun itu gimana caranya kita kejar minimal itu diterima menjadi program partner YouTube dulu lewat entah itu 500 atau 3000 jam tayang. Minimal itu aja dulu. Untuk mendapatkan penghasilan dari iklan itu memang 4000 jam tayang. Tetapi untuk ke 4000 jam tayang, ayo kita kerjasama, kita berkolaborasi. Kamu juga upload. Setelah itu kalau memang pinter ya sesuaikan dengan channelmu. Tetapi kalau nggak ngerti, kita pelajari bareng-bareng. Jangan ini pinter nggak ngajak-ngajak, goblok nggak nurut, repot. Jadi kita juga repot. Jadi bang, 4000 jam tayang kok susah sekali. Videomu uploadnya seminggu sekali, 1 bulan cuma 3. Nanti mungkin dengan menjadi member bayar 500.000 misalnya. Itu kan sebenarnya kalau kita bicara masalah hak dan kewajiban, ya mungkin kewajiban teman-teman menjadi member mungkin gabungnya 500.000. Nah, itu kewajiban, anggaplah sebagai kewajiban teman-teman. Kewajiban saya apa? Kewajiban saya kalau teman-teman konsultasi itu langsung saya jawab berdasarkan pengalaman saya ya. Bukan kok jadi member langsung dapatkan 1000 subscriber setelah itu 4000 jam tayang. Saya kan sudah jadi member ya. Gimana caranya Bang Insan supaya saya mendapatkan 4000 jam tayang? Terus saya harus suntik 4000 jam tayangnya gitu. Nanti kalau channelmu babak belur, siapa yang disalahkan? Siapa yang salah? Kan sudah sering kita bilang, bro, 4000 jam tayang itu, kalau itu hasil dari panel, itu channelmu bakalan babak belur. Ya, channelmu bakalan babak belur. Sedangkan yang alami saja,
saya yang alami itu saat diterima menjadi program partner YouTube itu baru mulai awal ya, perjuangan yang sebenarnya itu di situ. 4.000 jam tayangannya udah ngeluh, setelah itu telepon sana telepon sini, saya sudah gabung menjadi membernya Insan Tutor, tidak sesuai janjinya apa, kita pelajari bareng-bareng, ayo kita sama-sama mengembangkan channel, entah itu channelmu dan channelnya Insan Tutor, kita bisa belajar bersama di sana. Bukan kok jadi member setelah itu langsung 1.000 subscriber, 4.000 jam tayang langsung didapatkan dalam waktu tempo singkat gitu. Itu jangan mikirnya, nggak, jangan seperti itu, jangan kayak anak kecil. YouTube ini perlu proses ya, YouTube ini perlu proses. Jadi ya tidak instan seperti itu. Kalau instan ya maunya instan, beli channel Monet selesai urusan. Itu kalau instan. Dan berapa harganya? Bisa 3 juta, 4 juta kok channel Monet itu. Itu pun saya bisa pastikan itu channel babak belur kok. Kalau channel segitu. Teman-teman mungkin belajar di tempat lain, sampai mungkin gajian, itu ada yang sampai 17 juta loh bos. Ini 500.000, banyak sekali permintaan, harus Monet dalam waktu 3 bulan. Ini berpikir apa-apaan cara model-model begini. Itu bukan belajar bersama. Namanya apa itu, pengen menang sendiri. Jadi semuanya kan harus pelan-pelan, dan member Insan Tutor juga bukan hanya satu. Jadi harapan saya belajar bersama, dan kalau sudah mempunyai kontaknya Insan Tutor, saya harap kalau memang WA sekarang misalnya mungkin 2 jam 3 jam baru dibales, itu wajar-wajar. Setiap ada pertanyaan saya pasti buka channelnya, makanya kalau ada pertanyaan saya suruh kirim linknya. Walaupun yang lama itu sudah pernah kirim link, tetapi chattingannya kan sudah banyak dan linknya di atas. Harus nyari lagi, scroll lagi, yang lain nggak kebagian nanti, nggak kebagian waktu. Ya, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil, dan sesuai dengan pertanyaan yang tadi, Bang. Bisa nggak kira-kira kita menentukan iklan untuk menaikkan CPM? Jawabannya adalah bisa. Caranya gimana? Yang pertama, iklan yang CPM-nya besar dan cenderung iklan-iklan mahal itu yang berhubungan dengan teknologi, keuangan, dan juga otomotif. Jadi saat teman-teman membuat sebuah video, misalnya di belakangmu itu ada motor, itu juga berpengaruh karena itu ada hubungannya dengan otomotif. Atau mungkin teman-teman ngevlog menyampaikan sesuatu dan itu mungkin di bengkel, itu juga berpengaruh karena itu hubungannya dengan otomotif juga. Ya, itu satu. Yang kedua, saat teman-teman mungkin membuat video seperti ini, teman-teman banyak menunjukkan yang namanya nilai rupiah atau uang seperti ini. Ya, walaupun ini cuma 20.000 misalnya. Dan itu yang teman-teman pegang misalnya ratusan ribu. Atau saat bikin konten di mejamu itu banyak uang, walaupun itu bukan uang beneran ya. Walaupun bukan uang beneran, tetapi sistem tidak mengenal apakah itu uang asli atau tidak. Sistem hanya mengenal bahwasanya itu adalah bentuknya uang. Ya, IE melihat bahwasanya itu adalah uang. Jadi yang terjadi apa? Channelmu itu juga berpengaruh, CPM-mu juga berpengaruh kalau sering menampilkan uang. Atau mungkin di mejamu ada banyak HP elektronik ya, yang berhubungan dengan teknologi, HP dan segala macam, kayak tekniknya Belian tutorial, itu juga berpengaruh terhadap CPM dan berpengaruh terhadap iklan yang akan tampil di channelmu. Yaitu hubungannya dengan cara menaikkan CPM, dan itu pun pelan bos, nggak langsung wah ini menunjukkan duit setelah itu CPM langsung naik, itu konyol juga ya. Kelihatan sekali kalau itu orang rakus. Kenapa? Sudah dikejar-kejar pinjol atau bagaimana? Sering saya sampaikan ya, YouTube itu jangka panjang. Dari setiap pertanyaan itu saya pernah mengalami bos. Jadi dari setiap pertanyaanmu itu cara berpikirmu saya udah paham. Bang, saya pengen cepat monet bang. Bang, saya nih utangmu banyak tuh. Bisa jadi juga kamu terjerat pinjol, bisa jadi. Bisa jadi motormu itu sudah waktunya bayar angsuran, kamu belum punya duit. Dari pertanyaanmu itu udah kebaca. Bang, saya pengen menjadi YouTuber sukses bang. Saya ingin membahagiakan orang tua bang. Saya ingin menaikkan haji orang tua. Itu pemikiran bocil itu. Belum pernah terjun di dunia YouTube, belum pernah mungkin bekerja, bagaimana susahnya memulai sebuah pekerjaan dari nol. Itu sebenarnya hanya pemikiran saja, dan saya yakin orang model-model seperti itu akan cepat patah di jalan.
Ya, jadi awalnya semangat 45, di belakangnya semangat 45 menit hilang kayak tai ayam. Baru keluar dari pantat ayam hangat, setelah itu siangnya sudah kering. Jadi itu adalah salah satu teknik. Dan ada satu lagi pertanyaan, Bang, ini di setiap kali saya membuka YouTube orang lain, kenapa kok yang selalu tampil itu iklannya adalah kebanyakan iklan-iklan yang berhubungan dengan Gojek. Itu di HP-mu pasti ada aplikasi Gojek. Jadi iklannya nanti apa yang terjadi? Di HP-mu ada aplikasi Gojek dan pernah download aplikasi Gojek. Iklanmu yang tampil, kamu nonton videonya siapapun. Itu yang pertama iklannya apa? Gojek. Ya. Shopee sekarang udah ada Gojeknya belum ya? Apalagi itu? Ya Grab dan segala macam. Pasti nanti akan tampil seperti itu. Tapi di HP saya enggak, Bang. Di HP saya kok mungkin pertanyaan lain ya. Di HP saya kok yang banyak muncul iklan yang berhubungan dengan judi online. Bro, kamu pernah mendownload aplikasi judi online? Kalau nggak gitu, emailmu pernah kamu daftarkan untuk judi online. Atau mungkin kamu pernah buka Chrome dan itu kamu pernah mendaftarkan rekeningmu menjadi member judi online. Iklanmu ya bakalan tampil itu. Setiap kamu buka semua video yang akan muncul di situ apa? Iklannya judi online. Atau mungkin kamu buka Facebook ya, kamu buka Facebook, setelah itu di Facebook tersebut kamu pernah lewat iklan yang berhubungan dengan judi online. Setelah itu kamu klik, ya sudah. Besoknya itu di berandamu bertebaran itu iklan-iklan yang berhubungan dengan judi online. Dari situ sudah bisa dipelajari, dan dari pertanyaanmu juga sudah bisa dipelajari. Ya. Bang, ini kenapa ya iklannya yang tampil setiap kali saya buka video orang lain, kenapa kok saya ini yang muncul iklan-iklan yang berhubungan dengan judi online? Orang kamu pemain judi online gimana? Ya pasti itu. Jadi seakan-akan itu YouTube itu seperti Tuhan. Apa yang kamu pikirkan, itu yang akan muncul di berandamu. Kenapa? Aktivitasmu. Sudah saya bilang ya, bahkan saya sempat diprotes. Google itu lebih pinter daripada ibumu. Nanti saya pasti diprotes lagi. Kok bisa begitu, Bang? YouTube itu lebih tahu daripada ibumu. Kok bisa begitu, Bang? Bro, kamu WA-an sama pacarmu, mesra-mesraan. Ibumu tahu nggak? Nggak tahu. Google tahu nggak? Google tahu. Ya kan? Itu lebih pintar mana? Lebih tahu mana ibumu sama Google? Lebih tahu Google. Hah? Atau mungkin kamu pesen cewek micet, ibumu tahu nggak? Nggak tahu. Orang tuamu tahu nggak? Nggak tahu. Google tahu nggak? Google tahu. Lebih pintar mana? Lebih mengetahui mana antara orang tuamu sama Google? Lebih tahu Google. Kelakuanmu itu Google tahu, ibumu nggak pernah tahu. Kelakuanmu di luar Google tahu, ibumu nggak pernah tahu. Yang ibumu tahu adalah, nah itu, kamu baik-baik saja, padahal di luar belangsak, sering pesen cewek micet segala macam. Loh, itu Google tahu. Ibumu nggak tahu kan? Nggak tahu. Makanya saya bilang Google lebih tahu daripada ibumu. Ya, mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.